Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan mereview materi minggu kemarin. Apakah kalian masih ingat alat indera itu ada berapa ya? Ya, betul sekali, ada 5, yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Apakah kalian sudah ingat? Baik, jika sudah ingat, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu energi bunyi. Energi bunyi. Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah mendengarkan suara gitar? Lalu, mengapa gitar ini bisa berbunyi ya? Catat di buku kalian masing-masing pendapat kalian ya. Setelah kalian selesai mencatat pendapat kalian, Ibu akan memberikan video dan kalian harus menyimak video ini ya. Silahkan. Energi bunyi. Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang getarannya searah dengan arah rambatnya. Jika arah getaran ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Sedangkan medium adalah media atau alat perantara. Media perpindahan energi bunyi itu ada 3, yaitu gas, padat, dan cair. Gas dapat memindahkan energi bunyi loh. Contoh gas tersebut adalah udara. Suara auman serigala mulanya keluar dari mulut serigala, kemudian berpindah melalui udara hingga sampai ke telinga kita. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda cair. Contohnya, pada saat kita menjatuhkan batu ke dalam bak mandi berisi air. Mulanya, bunyi muncul dari dasar bak mandi, kemudian berpindah melalui air hingga sampai ke telinga. Perpindahan energi bunyi selanjutnya yaitu melalui benda padat. Salah satu contoh benda padat adalah tali. Permainan telepon tali merupakan contoh perpindahan energi bunyi melalui benda padat. Mulanya, bunyi muncul dari mulut seorang anak, kemudian merambat melalui tali hingga sampai ke anak yang lain. Penyebab bunyi. Getaran merupakan penyebab adanya bunyi. Getaran yang lemah akan menghasilkan bunyi yang lemah, sedangkan getaran yang kuat akan menghasilkan bunyi yang kuat juga. Selanjutnya adalah sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang dapat menghasilkan bunyi. Apa saja ya kira-kira sumber bunyi itu? Sumber bunyi diantaranya adalah drum dan gendang, bisa menghasilkan bunyi karena dipukul. Gitar bisa menghasilkan bunyi karena dipetik. Dan tenggorokan bisa menghasilkan bunyi karena bersuara. Selanjutnya adalah pantulan bunyi. Bunyi itu dapat memantul juga loh bila mengenai permukaan benda yang keras. Contohnya, pantulan bunyi adalah gema. Saat kamu berteriak di tanah lapang, bunyi asli akan menyebar ke semua arah. Tidak lama setelah itu, kamu akan mendengar bunyi teriakanmu kembali. Bunyi yang terdengar kembali itu setelah bunyi asli, itulah disebut gema. Selanjutnya, kita akan melakukan pengamatan mandiri. Ikuti instruksi Ibu ya. Tangan kanan kita letakkan pada tenggorokan. Kemudian, kalian coba berteriak.
Ah, lalu apa yang kalian rasakan pada tangan yang memegang tenggorokan? Catat di buku kalian masing-masing pendapat kalian. Kemudian, kita bisa melakukan eksperimen dengan membuat telepon kaleng. Telepon kaleng mudah sekali membuatnya. Hanya membutuhkan 2 kaleng bekas, lalu tali, dan kemudian paku untuk melubanginya. Ingat, ketika melubangi harus didampingi oleh orang tua ya. Setelah melubanginya, kalian bisa memasukkan tali ini ke dalam lubang. Kemudian jangan lupa untuk ditali di dalamnya agar tidak lepas. Setelah itu, kalian bisa meminta bantuan kepada saudara, ayah ibu, atau teman yang ada di dekat kalian untuk mencoba eksperimen kalian. Kemudian, catat pendapat kalian. Setelah kalian mencatat pendapat kalian, ibu akan menjelaskannya. Gitar dapat berbunyi karena dipetik, dan petikan tersebut menghasilkan suatu getaran, yaitu disebut energi. Jadi, energi bunyi penyebabnya adalah adanya getaran. Sedangkan bunyi dari gitar ini adalah disebut sumber bunyi. Sedangkan sumber bunyi lainnya ada banyak sekali. Contohnya, ada seruling yang ditiup, kemudian drum yang dipukul, lalu biola yang digesek, dan lain-lain masih banyak sekali. Bahkan manusia juga bisa mengeluarkan sumber bunyi karena adanya pita suara. Lalu, mengapa ya kicauan burung dapat terdengar pada telinga kita, padahal burung tersebut letaknya jauh? Jawabannya adalah energi bunyi dapat merambat pada 3 benda, yaitu benda cair, padat, dan gas atau udara. Jadi, energi bunyi dapat merambat pada 3 benda, yaitu gas atau udara, lalu benda padat, dan benda cair. Nah, jadi suara kicauan burung itu adalah contoh dari energi bunyi yang dapat merambat pada gas atau udara. Selanjutnya, untuk membuktikan energi bunyi dapat merambat pada benda padat, yaitu seperti eksperimen kita, yaitu telepon kaleng. Bunyi dapat merambat pada benda padat, yaitu pada tali, sehingga suara kita dapat terdengar ke telinga teman kita saat kita berbicara, dan perantaranya adalah tali. Bunyi yang dapat merambat pada benda cair, contohnya adalah bak mandi berisi air, kita lempar sebuah batu, lalu telinga kita tempelkan pada permukaan bak mandi tersebut. Coba kita lempar, maka akan terdengar suara. Dan maka dari itu, energi bunyi dapat merambat pada benda cair. Jadi, energi bunyi adalah suatu getaran yang merambat pada media atau medium sehingga menghasilkan bunyi. Penyebab bunyi adalah getaran. Kemudian, bunyi yang dihasilkan dari suatu alat atau benda disebut sumber bunyi. Kemudian, energi bunyi dapat merambat pada 3 benda, yaitu gas atau udara, benda padat, kemudian benda cair. Kemudian, ibu akan memberikan tugas pada kalian, cari apa saja
benda di sekitar kalian yang dapat menghasilkan bunyi. Jadi pembelajaran kita sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.